Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mendemokan sebuah studi kasus jaringan di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto. Video ini saya buat untuk memenuhi proyek akhir dari mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto STMkom. Sebelumnya, perkenalkan, saya Miftahul Ulum Hasanah, biasa dipanggil Miftah, NIM saya 20051204015. Saya berasal dari program studi S1 Teknik Informatika kelas 2020A, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Simulasi jaringan di RSUD Profesor Dr. Sukandar. Deskripsi: RSUD Profesor Dr. Sukandar merupakan rumah sakit milik pemerintah Kabupaten Mojokerto sebagai rumah sakit tipe B non-pendidikan dan sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kabupaten Mojokerto. RSUD Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto pada saat ini sudah menggunakan jaringan komputer. Jaringan komputer tersebut terdiri dari jaringan untuk sistem rumah sakit dan jaringan internet. Kedua jaringan komputer yang ada pada RSUD Profesor Dr. Sukandar dipisahkan oleh 4 gedung, diantaranya adalah yang pertama ada gedung 1, terdapat ruang server dan ruang tunggu pasien. Lalu pada gedung 2 terdapat kantor utama pegawai rumah sakit. Lalu pada gedung ketiga terdapat tempat administrasi pasien, dan gedung yang terakhir yakni gedung 4 terdapat ruang rekam medis dan apotek. Bentuk topologi jaringan di RSUD Profesor Dr. Sukandar saat ini adalah gabungan dari topologi ring dan topologi star. Selanjutnya yaitu skenario percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan sebuah jaringan yang ada di RSUD Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari jaringan subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan DHCP di atas jaringan wireless. Menggunakan 5 macam server, yaitu DNS server, web server, FTP server, mail server, dan DHCP server seperti pada gambar skema jaringan berikut. Berikut merupakan skema jaringan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto. Dapat dilihat di sini terdapat 4 buah router. Pada router gedung 1 terbagi menjadi 5 kabel port. Yang pertama yakni ruang tunggu pasien yang terdiri dari 1 buah switch, 1 buah server, 1 buah access point, dan 5 buah smartphone. Yang kedua dan yang ketiga yakni ada ruang server yang terdiri dari 1 buah switch dan 4 buah server, yakni DNS server, web server, FTP server, dan mail server. Lalu ada 1 kabel port yang terhubung pada router gedung 2 dan 1 kabel port yang terhubung pada router gedung 4. Selanjutnya pada router gedung 2 terbagi menjadi 3 kabel port, yakni yang pertama ada kantor utama yang terdiri dari 1 buah switch, 1 buah server, 1 buah access point, 1 buah printer, dan 4 buah laptop. Lalu kabel port yang kedua terhubung pada router gedung 3 dan kabel port yang selanjutnya terhubung dengan router gedung 1. Selanjutnya router gedung 3 terdapat 3 kabel port juga, yakni yang pertama ada ruang administrasi pasien yang terdiri dari 1 buah switch, 1 buah printer, dan 3 buah PC. Lalu 2 kabel port yang lainnya terhubung pada router gedung 2 dan router gedung 4. Lanjut pada router gedung 4 terbagi menjadi 4 kabel port, yakni yang pertama ada ruang rekam medis yang terdiri dari 1 buah switch, 1 buah printer, dan 3 buah PC. Selanjutnya ada apotek yang terdiri dari 1 buah switch, 2 buah PC, dan 1 buah printer, dan 2 kabel port yang lainnya terhubung dengan router yang lain. Oke, selanjutnya device yang dibutuhkan dalam simulasi jaringan di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto adalah terdiri dari router yang berjumlah 4 buah, ada switch 6 buah, server 6 buah, access point 2 buah, PC 8 buah, laptop 4 buah, printer 4 buah, smartphone 5 buah. Selanjutnya yaitu SIDR yang digunakan di setiap router adalah sebagai berikut. Pada router 1 dapat dilihat terbagi menjadi 5 kabel port, yakni sebagai berikut, dengan SIDR-nya juga sebagai berikut, dan IP address-nya antara sebelah kiri sampai yang sebelah kanan.
Saya ambil contoh pada kabel port FA0 dengan SIDR-nya /26, batasan IP address-nya yaitu dari 172.20.15.1 sampai dengan 172.20.15.62 dengan subnet mask 255.255.255.192. Lalu pada kabel port yang lain dapat dilihat sebagai berikut. Pada router gedung 2 terbagi menjadi 3 kabel port. Pada router gedung 3 terbagi menjadi 3 kabel port. Pada router gedung 4 terbagi menjadi 4 kabel port. Selanjutnya, internet protokol dalam melakukan konfigurasi jaringan di RSUD Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut. Di sini terdapat device, kabel port, IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server pada setiap device atau setiap perangkat. Di sini ada router gedung 1 terbagi menjadi 5 kabel port dengan IP address demikian dan subnet mask demikian. Lalu selanjutnya ada ruang server yang terdiri dari DNS server, web server, FTP server, dan mail server dengan IP address, subnet mask, dan default gateway juga DNS server sebagai berikut. Selanjutnya ada ruang tunggu pasien yang terdiri dari DHCP ruang tunggu. Lalu ada smartphone pasien 1, ada smartphone pasien 2, smartphone pasien 3, smartphone pasien 4, dan smartphone pasien 5. Yang di sini smartphone pasien 1, 2, 3, 4, 5 menggunakan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS dari DHCP server karena kita sudah mengsetting DHCP server yang ada di ruang tunggu pasien. Kemudian lalu pada router gedung 2 terbagi menjadi 3 kabel port. Salah satunya ada kabel port yang menuju pada kantor utama. Pada kantor utama terdiri dari DHCP kantor utama, printer kantor utama, laptop pegawai 1, laptop pegawai 2, laptop pegawai 3, dan laptop pegawai 4. Sama seperti sebelumnya, di sini printer dan laptop pada kantor utama menggunakan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server dari DHCP server. Jadi sebelumnya kita harus mengsetting DHCP server terlebih dahulu baru bisa memperoleh IP address dari DHCP tersebut. Lalu selanjutnya pada router 3 terbagi menjadi 3 kabel port. Salah satunya terhubung dengan ruang administrasi pasien yang terdiri dari PC petugas 1, PC petugas 2, PC petugas 3, dan printer ruang administrasi dengan IP, subnet mask, default gateway, dan DNS server sebagai berikut. Selanjutnya pada router gedung 4 terbagi menjadi 4 kabel port yang salah satunya terhubung dengan apotek yang terdiri dari PC apotek, PC kasir, dan printer apotek dengan menggunakan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sebagai berikut. Lalu juga terhubung dengan ruang rekam medis yang terdiri dari PC rekam medis 1, PC rekam medis 2, PC rekam medis 3, dan printer rekam medis dengan menggunakan IP address, subnet mask, default gateway, dan DNS server sebagai berikut. Itu tadi merupakan pembagian IP address, subnet mask, gateway, dan DNS menurut CIDR yang telah ditetapkan pada tabel 2 di atas tadi. Lalu selanjutnya langsung saja kita ke langkah percobaan dan pengujian. Yang pertama, buat skema jaringan seperti pada gambar 1, juga termasuk setting IP, gateway router, IP address, subnet mask, gateway PC, laptop, dan server. Menggunakan internet protokol yang sudah saya jelaskan tadi, langsung saja kita menuju aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Berikut merupakan skema jaringan Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan. Lalu langkah yang kedua yaitu yang pertama DHCP server yang ada di ruang tunggu. Aktifkan dan konfigurasi DHCP ruang tunggu pada service, lalu ke DHCP seperti pada gambar berikut. Service lalu DHCP dan setting semuanya seperti berikut. Lalu kemudian aktifkan DHCP klien pada smartphone pasien 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk memperoleh IP address, subnet mask, dan gateway. Serta pastikan semua smartphone pasien sudah memperoleh IP dari DHCP server ruang tunggu. Seperti berikut, ini DHCP-nya diaktifkan, lalu kemudian ini otomatis akan
mengisi sendiri. Coba kita praktekkan. Ruang tunggu. Yang pertama, kita harus mengatur IP address pada DHCP ruang tunggu menggunakan tipe statik. Dengan IP address-nya demikian, lalu subnet mask-nya ini, default gateway-nya ini, dan DNS servernya ini. Sudah saya tulis di tabel sebelumnya. Lalu kita beralih ke service dan kita pilih DHCP. Nah, ini jangan lupa pertama-tama pastikan DHCP server dalam keadaan on. Lalu menggunakan pool name-nya server pool, default gateway-nya sebagai berikut, DNS servernya sebagai berikut, lalu start IP address-nya saya mulai dari misalnya 2 dengan subnetnya sebagai berikut, dan maksimum number of user-nya kita buat 62, lalu save. Lalu pada smartphone klien kita atur menjadi DHCP. Sebagai contoh pada pasien 1 ini DHCP, lalu akan request IP. Di sini tertulis DHCP request successful, yang artinya smartphone pasien 1 sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Begitu pula dengan smartphone yang lain. Nah, DHCP successful. Oke, selanjutnya ada DHCP kantor utama. Aktifkan dan konfigurasi DHCP kantor utama pada menu service dan DHCP seperti gambar berikut. Lalu kita aktifkan DHCP klien pada laptop pegawai 1, 2, 3, 4 dan printer kantor utama untuk memperoleh IP address subnet mask gateway, serta pastikan semua laptop pegawai dan printer sudah memperoleh IP dari DHCP server kantor utama seperti gambar berikut. Ini pada laptop dan ini pada printer. Oke, kita coba buka DHCP kantor utama. Sebelumnya harus sudah setting IP dari DHCP-nya sendiri menggunakan tipe statik dengan IP sebagai berikut, subnet mask, default gateway, dan DNS server. Kemudian beralih ke service dan pilih DHCP. Pastikan ini sudah dalam kondisi on dengan pool name-nya server pool, default gateway-nya menggunakan ini, DNS-nya ini, dan start IP address-nya saya menggunakan 64 dan maksimum number of user-nya kita buat 36 saja. Oke, save. Selanjutnya kita pastikan semua klien yang di sini sudah mendapatkan IP dari DHCP server kantor utama. Kita coba cek pada printer. Pergi ke config, pas Ethernet. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kemudian kita coba pada laptop pegawai 1. Pergi ke desktop, IP configuration. Kita coba request IP address. Nah, di sini terdapat tulisan DHCP request successful, yang artinya laptop pegawai 1 sudah mendapatkan IP address dari DHCP server. Sama halnya dengan laptop yang lain, di sini sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Oke, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu setting jaringan wireless. Yang pertama, setting access point di ruang tunggu pasien. Pada port 1, pastikan port status sudah tercentang on, kemudian ubah SSID menjadi ruang tunggu pasien dengan channelnya 10 dan tanpa autentifikasi keamanan atau disable. Sebagai berikut, lalu kemudian setting smartphone pasien 1, 2, 3, 4, 5 yang tersambung dengan DHCP ruang tunggu. Pada wireless 0, ubah dengan SSID-nya menjadi ruang tunggu pasien dengan tanpa autentifikasi keamanan atau disable. Lalu selanjutnya setting access point di kantor utama. Pada port 1 pastikan sudah on, kemudian ubah SSID-nya menjadi kantor utama channel 10 dan autentikasi keamanannya diubah menjadi BPA2PSK dengan passwordnya kantor utama sebagai berikut. Oh ya, bedanya sama ruang tunggu ini tadi tanpa menggunakan autentikasi keamanan atau disable, sedangkan pada kantor utama menggunakan autentikasi keamanan WPA2PSK dengan password kantor utama. Oke, lalu setting semua laptop yang tersambung dengan DHCP server kantor utama. Pada wireless 0, ubah dengan SSID-nya kantor utama dengan autentikasi keamanan WPA2PSK, passwordnya kantor utama.
Langsung saja ke simulasinya. Pada akses point ruang tunggu, pergi ke config, lalu pada port 1, pastikan port sudah on, sudah tercentang, dan ubah SSID-nya menjadi ruang tunggu pasien dengan channelnya gunakan 10, lalu autentikasinya biarkan disable. Oke, lanjut pada klien, kita sambungkan menggunakan wireless dan ubah SSID-nya menjadi ruang tunggu pasien dengan autentifikasi biarkan disable. Berlanjut ke semua smartphone, ubah menjadi ruang tunggu pasien dan biarkan autentifikasinya disable. Sebagai berikut, tetap disable. Oke. Lanjut pada akses point yang kedua, yakni pada kantor utama, akses point kantor utama. Kita setting pada port 1, pastikan sudah on atau tercentang, kemudian ubah SSID-nya menjadi kantor utama, dan ubah autentikasi keamanannya menjadi WPA2 PSK dengan passwordnya kantor utama. Oke, pada laptop pegawai 1, kita hubungkan menggunakan jaringan wireless dan ubah SSID-nya menjadi kantor utama dan autentikasi keamanannya menjadi WPA2. Passwordnya jangan lupa diganti dengan menggunakan kantor utama. Pada laptop yang lain juga demikian, ubah menjadi jaringan wireless, lalu pada SSID-nya ubah menjadi kantor utama dan autentikasi keamanannya menjadi WPA2. Lalu pada passwordnya ubah menjadi ini, kantor utama kecil semua tanpa caps lock. Oke, selanjutnya pada langkah keempat, setting routing dinamik. Masukkan network routing RIP setiap router pada config, lalu RIP seperti tabel berikut. Pada router gedung 1 menggunakan RIP sebanyak 5, yakni sebagai berikut. Pada router gedung 2 menggunakan RIP 3, pada router gedung 3 menggunakan 3 RIP, dan pada router gedung 4 menggunakan 4 RIP. Lalu jika sudah memasukkan semua RIP di setiap router, kemudian tambahkan perintah no auto summary dan version 2 pada tab CLI pada masing-masing router, yakni sebagai berikut. Ketikkan no auto summary dan version 2. Lalu, agar perintah yang ditambahkan sebelumnya tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan RIP pada masing-masing router dengan masuk ke tab config, lalu global, lalu setting dan save. Dan untuk merestart dan mereload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol Alt+S dan juga bisa klik icon reload di pojok kiri bawah yang bergambar seperti ini. Lalu, untuk menampilkan IP routing pada masing-masing router, masukkan perintah show IP route pada tab CLI. Langsung kita praktekkan pada simulasinya. Gedung 1, pergi ke menu config, lalu cari RIP dan masukkan RIP-nya sebagai berikut dengan cara memasukkannya seperti tadi yang sudah tertera di tabel, lalu klik add. Lalu jika sudah beralih ke menu CLI, ketikkan no auto summary dan version 2, enter, lalu kembali ke menu config, global, setting, dan save. Oke, beralih pada router gedung 2, masukkan RIP-nya seperti tabel tadi yang sudah saya tampilkan, lalu pergi ke menu CLI dan ketikkan sama no auto summary dan version 2. Kembali ke menu config dan save. Oke, sama halnya dengan router gedung 3, masukkan RIP-nya seperti tabel yang sudah saya tampilkan tadi, lalu pergi ke menu CLI, ketikkan auto summary dan save. Lalu pada router gedung 4 juga sama,
pergi ke menu config, RIP, masukkan 3 IP network yang sudah saya tampilkan dalam tabel tadi, kemudian pergi ke menu CLI dan ketikkan no auto summary, dan version 2 kembali ke menu config dan save. Oke, jika semua RIP network sudah tersetting, selanjutnya kita reload dengan mengklik tombol reload yang ada di pojok kiri bawah. Kita klik, kemudian yes. Kita tunggu beberapa saat. Oke, lalu pada gedung 1 ketikkan show IP root untuk menampilkan tabel IP sehingga sebagai berikut, yang artinya semua IP yang sudah kita masukkan tadi sudah tersave pada RIP routing. Lalu lanjut pada gedung 2, ketikkan show IP root. IP sudah tampil pada gedung 3. Root. Oke, IP juga sudah tampil pada gedung 4. Ketikkan show IP root. Oke, sudah tampil. Untuk mengecek apakah setiap jaringan bekerja dengan baik, maka lakukan tracing dengan cara sebagai berikut. Dengan cara mengetikkan tracer spasi IP tujuan, misal dari smartphone pasien 3 ke PC petugas administrasi 1. Oke, kita coba tracing. Oke, sebagai contoh kita akan tracing dari smartphone pasien 1 ke laptop pegawai 2. Pada smartphone, pergi ke menu command prompt dan ketikkan tracer spasi 192.168.11.71. Oke. Nah, ini trace complete, yang artinya smartphone pasien 1 sudah tersambung dengan laptop pegawai yang ada pada kantor utama. Langkah yang kelima yaitu setting web server. Aktifkan HTTP dan HTTPS pada service, lalu ke HTTP pada gambar berikut. Lalu kemudian ganti indeks HTML dengan ini. Lalu pada salah satu perangkat buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL IP dari web server, yakni 45.45.15.1. Jika berhasil, maka akan tampil sebagai berikut. Oke, kita simulasikan. Pada web server, pastikan IP address sudah terisi, yakni 45.45.15.1, subnet seperti ini, default seperti ini, dan DNS seperti ini. Lalu pergi ke menu service, ke HTTP, pastikan HTTP dan HTTPS sudah on. Lalu kemudian ke indeks HTML, kita edit menjadi seperti ini. Lalu save, yes. Saya coba lakukan pengecekan pada salah satu perangkat. Ini sebagai contoh pada smartphone pasien 1, pergi ke menu web browser dan ketikkan 45.45.15.1. Nah, web server sudah berfungsi pada smartphone pasien 1 yang bertuliskan selamat datang di official website Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar sebagai berikut. Ini merupakan web server yang tadi kita buat. Oke, selanjutnya langkah yang keenam yaitu setting DNS server. Masukkan IP DNS pada semua perangkat dan pastikan semua jaringan dari semua perangkat, diantaranya PC, laptop, smartphone, printer, dapat berfungsi dengan baik dan tersambung pada DNS. Untuk memastikannya, jalankan perintah ping dengan cara ping IP tujuan. Jika hasil yang keluar adalah replay, berarti sudah tersambung. Sebaliknya, jika yang keluar adalah request timeout, artinya perangkat tersebut belum tersambung dengan DNS server. Lalu kemudian kita aktifkan dan tambahkan entry record DNS pada DNS server seperti gambar berikut. Kita tambahkan
seperti ini. Lalu jalankan perintah nslookup seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, pada salah satu perangkat, coba buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL dengan menggunakan rsudsukandar.go.id atau www.rsudsukandar.go.id yang telah kita buat tadi di DNS server. Jika berhasil, maka akan tampil seperti berikut. Oke, coba simulasikan DNS server. Pastikan sudah set IP secara statik berikut, dan pastikan semua perangkat sudah terisikan DNS servernya. Sebagai contoh, pada petugas 1 sudah terdapat DNS server. Oke, lalu pada DNS server, menu service dan cari DNS, kemudian jangan lupa untuk on kan DNS service, lalu masukkan beberapa entry DNS yang diperlukan. Sebagai contoh, ini ada rsudsukandar.go.id dengan tipenya arecord dan addressnya menggunakan 45.45.15.1 yang merupakan IP address dari web server. Oke, kemudian klik add, lalu selanjutnya tambahkan lagi www.rsudsukandar.go.id, tipenya cname, hostname-nya menggunakan DNS server yang telah kita buat pertama, yaitu RSUD Sukandar tadi. Oke, kemudian add. Sebagai contoh, pada smartphone pasien 4, kita pergi ke web browser dan ketikkan www.rsudsukandar.go.id. Nah, halaman yang muncul sama seperti tadi, yang artinya web server dan DNS server telah berhasil dijalankan. Oke, lanjut. Langkah yang ke-8 yakni setting FTP server. Aktifkan FTP, kemudian buat username-nya menjadi RSUD dan password-nya RSUD dengan akses full, lalu klik save. Seperti pada gambar, akses full, kemudian save. Selanjutnya, pada salah satu perangkat, sebagai contoh laptop pegawai 2, kita buat file dengan nama himbauan.txt dengan isi file sebagai berikut. Kemudian cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di laptop pegawai 2 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt sebagai berikut. Selanjutnya, buat koneksi ke FTP server dengan masukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file himbauan.txt ke server menggunakan perintah put spasi himbauan.txt. Hasil yang keluar seperti ini. Ini merupakan proses membuat koneksi pada FTP server dengan cara mengetikkan FTP spasi IP dari FTP-nya. Kemudian ini merupakan langkah untuk upload file pada laptop pegawai 2 ke FTP server dengan cara mengetikkan put spasi himbauan.txt. Lalu pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi FTP tersebut. Pada PC petugas 3, buat koneksi ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu download file himbauan.txt tadi yang sudah terupload pada FTP server menggunakan perintah get spasi himbauan.txt. Maka hasil yang keluar adalah sebagai berikut. Pertama, koneksikan terlebih dahulu, lalu kemudian ketikkan get himbauan.txt. Jika transfer complete, artinya pesan sudah terdownload. File yang sudah terdownload di PC petugas 3, kita buka dengan aplikasi text editor. Oke, langsung kita ke simulasinya. Setting FTP server terlebih dahulu pada desktop IP, pastikan sudah terisi IP. Ini sebagai berikut, kemudian beralih ke service, cari FTP. On kan, jangan lupa, kemudian buat akun dengan username dan password RSUD, akses full, semuanya dicentang, kemudian klik add dan save. Oke. Sebagai contoh, kita buat file pesan dari laptop pegawai 1. Pergi ke desktop, lalu text editor. Kita ketikkan pesan dari kantor utama.
kemudian klik file dan save filenya dengan nama pemberitahuan.txt, lalu klik OK. Beralih ke command prompt, kita cek apakah pesan yang kita buat tadi sudah masuk dalam laptop pegawai 1 dengan cara mengetikkan perintah dir. Nah, di sini sudah masuk pesan pemberitahuan yang kita buat tadi. Kemudian kita buat koneksi pada FTP server dengan cara mengetikkan FTP spasi 45.15.15.2. Username-nya kita masukkan RSUD, passwordnya juga sama RSUD. Nah, ini FTP sudah dalam posisi login. Kemudian kita masukkan perintah upload file pada FTP dengan cara mengetikkan put spasi pemberitahuan.txt. Nah, di sini sudah tertulis transfer complete, yang artinya file sudah terunggah pada FTP server. Sebagai contoh, kita download pesannya sudah terunggah pada FTP server menggunakan smartphone pasien 4. Kita pergi ke command prompt, kita buat koneksi dengan FTP server dengan cara mengetikkan FTP spasi 45.15.15.2. Masukkan username-nya RSUD, passwordnya juga sama RSUD. Nah, di sini FTP sudah dalam keadaan login. Kemudian ketikkan perintah download pesan dengan cara mengetikkan get spasi pemberitahuan.txt. Nah, di sini tertulis transfer complete, yang artinya file sudah berhasil terdownload. Kemudian kita buka pada editor, klik file, kemudian open. Nah, ini sudah terdapat file pemberitahuan.txt yang kita buat tadi. Coba kita klik, kita buka. Nah, isinya sama, yang artinya FTP server telah berhasil dilakukan. Selanjutnya, setting mail server. Aktifkan mail server pada service mail server, kemudian buat akun pada masing-masing ruangan. Misalnya pada ruang tunggu pasien atau smartphone pasien 1 dengan username dan passwordnya pasien. Pada kantor utama atau laptop pegawai 1 menggunakan username dan password kantor utama. Kemudian pada ruang administrasi pasien atau PC petugas 1 menggunakan username dan password administrasi. Kemudian pada ruangan apotek atau PC apotek menggunakan username dan passwordnya apoteker. Kemudian pada ruang rekam medis menggunakan username rekam medis dan passwordnya juga sama rekam medis. Selanjutnya kita menggunakan domain name mailrsud.com. Pada menu service dan mail, buat domainnya mailrsud.com seperti pada gambar berikut. Lalu konfigurasi aplikasi mail client. Sebagai contoh, ini pada smartphone pasien 1, ini pada mail client pada laptop pegawai 1, ini pada PC petugas 1, apoteker, rekam medis. Kemudian coba kirimkan email dari smartphone pasien 1 ke PC apoteker dengan isi pesan sebagai berikut. Kemudian pada aplikasi mail client di PC apoteker, coba reply email yang masuk dengan balasan sebagai berikut. Oke, nanti kita coba. Kemudian coba cek di smartphone pasien 1 apakah email balasan dari PC apoteker sudah masuk atau belum. Oke, langsung saja kita simulasikan. Pada mail server, pastikan sudah terdapat IP. Kita set menggunakan tipe statik. Kemudian beralih ke menu service, cari email. Nah, ini pastikan SMTP dan POP3-nya on. Kemudian buat domain name sistemnya menjadi mail@rsud.com. Kemudian klik set. Lalu buat user dan passwordnya sebagai berikut. Yang pertama ada rekam medis, ada apoteker, kantor utama, administrasi pasien. Selesai mengetikkan, tinggal tambah. Kemudian jika sudah, kita konfigurasi setiap akun yang telah kita buat tadi, yakni
ruangan satu akun. Dimulai dari ruang tunggu pasien, ada smartphone pasien 1, email, kemudian configure. Nah, di sini menggunakan namenya pasien RSUD Profesor Dr. Sukandar. Emailnya seperti ini, incomingnya seperti ini, outgoingnya seperti ini, username dan passwordnya menggunakan pasien. Oke, kita save. Kemudian kita beralih ke ruang rekam medis, yakni pada PC rekam medis 1. Pergi ke desktop, email, kemudian konfigurasi. Nah, di sini saya menggunakan namanya rekam medis RSUD Profesor Dr. Sukandar. Emailnya seperti ini, incomingnya seperti ini, outgoingnya seperti ini, username dan password seperti ini. Kemudian save. Lalu selanjutnya ada apotek, yakni PC apoteker, kemudian email. Kita konfigurasi. Di sini saya menggunakan namanya apoteker RSUD Prof. Dr. Sukandar. Emailnya seperti ini, incomingnya mail@rsud.com, outgoingnya mail@rsud.com, username passwordnya apoteker, kemudian save. Lalu kita beralih ke ruang administrasi pasien. Di sini ada PC petugas 1. Kita konfigurasi terlebih dahulu pada desktop, email. Di sini saya menggunakan namanya bagian administrasi pasien. Lalu emailnya administrasi@mail@rsud.com, incomingnya mail@rsud.com, outgoingnya seperti ini, username dan passwordnya menggunakan administrasi, sama-sama administrasi, kemudian save. Kemudian juga ada kantor utama. Di sini ada laptop pegawai 1. Pergi ke desktop, email, terus konfigurasi. Di sini menggunakan namanya kantor utama RSUD Profesor Dr. Sukandar. Emailnya menggunakan seperti ini, incomingnya seperti ini, outgoingnya seperti ini, username dan password menggunakan kantor utama. Kemudian save. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengirimkan email. Sebagai contoh, kita kirimkan email dari smartphone pasien 1 ke PC apoteker. Pergi ke smartphone pasien 1, desktop, email. Kemudian kita coba compose. Kita tujukan pesan email kita pada apoteker@mail@rsud.com. Subjeknya yaitu sebagai contoh pembelian obat. Lalu kemudian kita isikan pesannya sebagai berikut. Lalu kita klik send. Di sini tertulis send sukses. Coba kita cek pada PC apoteker, desktop, email, lalu klik receive. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat keterangan receive mail sukses dan pesan dari smartphone pasien 1 sudah masuk di PC apoteker. Kita buka. Nah, isi pesannya yaitu saya sedang membutuhkan obat flu dan batuk. Apakah apotek rumah sakit menyediakan? Jika iya, saya ingin pesan 3 kaplet obat. Akan saya ambil setelah proses administrasi saya selesai. Terima kasih. Kemudian kita coba replay. Kita balas dengan di apotek tersedia obat yang Bapak atau Ibu butuhkan. Pesanan akan segera kami proses. Kemudian klik send. Send sukses. Coba kita cek pada smartphone pasien 1 apakah pesan balasan sudah masuk atau belum. Masuk ke email. Konfigurasi sudah benar. Oke, receive. Nah, di sini sudah masuk pesannya yang berisikan di apotek tersedia obat yang Bapak Ibu butuhkan. Pesanan akan segera kami proses. Oke, semua langkah-langkah simulasi jaringan komputer yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Sukandar Kabupaten Mojokerto telah berhasil dan selesai dilakukan. Terima kasih telah menonton video saya sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.